السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat asr Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan sore hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alhu khalisan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahim. Jemaah rahimakumullah taala, kita di bulan Ramadan, beberapa hari kita sudah puasa. Mudah-mudahan puasa kita, qiyam kita, bacaan Al-Quran kita, amal saleh, semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk selalu menjaga Ramadan, menjaga puasa Ramadan, menjaga amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah taala, di dalam pembahasan kita hari ini, asalnya jadwal Ustaz Ja'far Aziz, cuman beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita doakanlah mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah dia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang disampaikan di mana-mana menjadi jariyah buat beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Jemaah rahimakumullah taala, di dalam kesempatan sore hari ini kita bahas as-siyam wal aqidah. Jemaah rahimakumullah taala, Ramadan laysa mujarrad syahrul siyam wal qiyam faqat. Bulan puasa ini bukan cuman untuk puasa dan salat qiyam saja. Itu adalah satu amalan atau satu ibadah yang menguatkan akidah kita, yang menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kesempatan
sore hari ini kita akan bahas as-siyam wat tauhid. Ya. Jadi puasa itu nyambung dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu ada beberapa hal yang terkait puasa dengan tauhid. Apakah itu yang kita mungkin sudah paham, tauhid itu adalah terbagi tiga. Ya, terbagi tiga. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Yang disahkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Razik, Al-Mudabbir, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Di antaranya Ramadan ini adalah ibadah. Yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifatnya. Karena itu jemaah rahimakumullah taala, yang pertama kita bahas adalah Ramadan wa tauhid. Ramadan dan tauhid. Jemaah rahimakumullah taala, kita tahu semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah yang murni adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, semua rasul. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Artinya boleh. Ketemu surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Ya. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diperintahkan kaumnya untuk sembahlah Allah. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu dan di dalam bulan Ramadan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala terwujud di dalam beberapa hal. Yang pertama adalah ifradallahi bil ibadah. Yang pertama adalah ifradallahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kita katakan tadi kalau di dalam ibadah itu adalah tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya. Kalau di dalam ibadah itu adalah tauhid uluhiyah. Kita bisa dilihat di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Kalau dikatakan hadis muttafaqun alaih, artinya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulli amal ibni Adam lah illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih."
Jadi seluruh amal anak Adam itu, setiap amalan manusia adalah untuknya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan langsung membalasnya. Karena itu jemaah rahimakumullah taala, kita puasa dan itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua amalan manusia ya itu adalah untuk dia, kecuali puasa itu adalah untuk Allah yang akan langsung membalasnya. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang sirriyah, adalah yang rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Orang bisa saja, mohon maaf, orang bisa saja sahur sama keluarganya, nanti jalan kerja dia nggak tahu kemana, dia mungkin makan, pulangnya juga bisa saja buka puasa sama keluarganya. Yang tahu dia puasa atau nggak puasa siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Salat bisa kelihatan, haji bisa kelihatan, zakat bisa kelihatan, kecuali puasa itu murni ibadah murni yang rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Jemaah rahimakumullah taala, yang kedua adalah tahqiqul ikhlas. Yang kedua adalah memurnikan puasa itu adalah memurnikan ikhlas karena Allah. Ya, tadi kita katakan adalah rahasia antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang qudsi, Allah berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu atau wa syahwatahu min ajli. Ya, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makanan dan minuman demi aku, kata Allah Subhanahu. Itulah dikatakan orang yang melakukan itu adalah dia tahqiqul ikhlas. Dia menjadikan ibadah puasa itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, yang berikutnya atau yang ketiga adalah ad-du'a. Ya, al-luju' ilallahi bid-du'a. Ya, al-luju' ilallahi bid-du'a adalah satu hal di antara hubungannya puasa dengan tauhid, adalah al-luju' ilallahi bid-du'a. Itu adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Dan kita tahu di bulan Ramadan itu ulama semua menafsirkan ayat-ayat as-saum atau ayat-ayat puasa. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 183, ya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa yang kedua, ayyamun ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Ya, baru di 185 adalah syahrul Ramadan. Jadi kata ulama yang pertama adalah 18 itu, ada 183 itu adalah Allah Subhanahu wa taala menginformasikan puasa itu sudah umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad sudah
punya juga puasa. Ibaratnya yang kaget. 184 adalah ayyamun ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Belum ada perintah 1 bulan. Baru di 185 adalah syahrul Ramadan. Ya, ya. Di akhirnya dikatakan adalah faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulannya, ya otomatis dilihat oleh Kementerian Agama atau pemerintah, falyasum. Artinya perintah itu untuk puasa syahr itu atau bulan itu. Dari dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda asy-syahru hakadha 10 wa hakadha 20 wa hakadha ditutup 1 29. Jadi kalau 30 itu kalau enggak kelihatan baru bisa sampai ke 30. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, perhatikan kalau baca surat Al-Baqarah 186 itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, itu adalah kata ulama ayat doa. Di antaranya ayat puasa, ada ayat untuk berdoa. Dilanjut 187 adalah uhilla lakum lailatus shiyam. Masih ada kata siyam. Ya, artinya adalah kata ulama 186 tadi itu adalah ayat ad-doa. Ya. Oleh karena itu ulama dikatakan bulan Ramadan adalah syahrud doa. Jemaah rahimakumullah taala, ada 3 jam atau 3 waktu kita perhatikan dengan baik. Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Dan lebih baik adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah 1 jam sebelum berbuka. Ya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim da'watun la turad. Untuk seseorang yang puasa doanya mustajab. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, ulama menjelaskan dari dia sahur sampai buka doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Oleh karena itu jam yang pertama yang perlu diperhatikan dari sebelum buka sampai buka. Ya. Makanya doanya di situ mustajab. Ya, jadi usahakan sebelum berbuka puasa itu mempersiapkan diri untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu berbuka tetap kita berdoa, makan satu karena disunnahkan di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasa itu baiknya adalah buka dengan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafturu ala ratabat idza lam yajid fatamarat wa idza lam yajid hasawatin minal ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau buka puasa dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang basah. Ya, kurma yang basah. Ya, mungkin karena belum sudah lewat musimnya, belum tentu ada. Makanya kalau gak ada rutab, buka dengan kurma yang kering, yang sekarang banyak beredar lah. Ya, kalau nggak ada dengan air putih. Ya, air ma itu adalah air putih.
Kalau kita kan air teh, ya, air apa namanya, air sirup banyak airnya, gitu ya. Jadi usahakan kalau nggak ada kurmanya dengan air. Ya, itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mendapat pahalanya. Kita kan selalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi adalah Muhammad adalah utusan Allah. Nah, karena kita bersaksi di antaranya syaratnya bersaksi adalah ittiba'. Ittiba' itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bahasanya, apakah itu perbuatannya. Ya, makanya usahakan pas berbuka itu dengan kurma. 1 biji. Ya. Atau 3 atau 5 atau 7, silakan ganjil. Ya. Ya. Ya, ganjil aja. Ya. Itu adalah satu sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah masuk kurmahnya berdoa. Doanya yang paling kuat, yang paling sahih, dhahaba ad-dhama wa ibtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillah semua sudah hafal. Ya. Itu kan doa yang baik untuk dibaca. Pas kita makan dan kita doa itu, ya usahakan ya nan ngobrolnya, ya nan banyak makannya, lanjut aja doa. Nah, kita kan lihat ada gorengan, ada macam-macam, ya. Nah, itu nahan aja. Karena itu kata ulama itu doa mustajab. Waktu yang mustajab doanya. Ya. Jangan terlalu banyak makannya, akhirnya ya malas doanya. Ya, nah oleh karena itu kurma, kalau kita lihat Rasulullah SAW cuman makan beberapa biji kurma, ya, atau beberapa butir kurma, dan habis itu minum, habis itu langsung salat, baru pulang dari salat baru bisa makan. Ya, jemaah rahimakumullah taala, artinya adalah usahakan 1 jam atau minimalnya setengah jam sebelum buka. Banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita mencontohi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar bin Al-As, kalau dia buka panggil semua anaknya dan istrinya untuk duduk di situ dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jam pertama. Jam yang kedua adalah sebelum sahur. Ya, sebelum sahur ya usahakan banyak istighfar dan banyak berdoa sebelum sahur, ya. Dan di waktu sahur juga kita boleh berdoa juga, Pak. Boleh kita berdoa karena doa itu mustajab. Ya, wabil asharihum istaghfiru. Jadi makanya usahakan sebelum azan itu banyak istighfar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jam yang kedua, ya. Jam yang kedua, yang ketiga adalah sesudah salat subuh. Ya. Sesudah salat subuh sampai matahari terbit. Ya. Berdasarkan hadis yang hasan, ya. Hadis yang hasan, barang siapa yang salat subuh berjamaah dan dia duduk di majlis atau di tempat yang dia salat sampai matahari terbit, ya, yang namanya syuruk atau isyraq, ya, sampai dengan terbitnya matahari, usahakan itu 10 menit atau 15 menit baru salat 2 rakaat yang namanya salat sunnah. Bukan salat sunnah syuruk, gak ada salat sunnah syuruk. Salat sunnah saja. Karena salat sunnah sebelum sesudah syuruk itu adalah sebenarnya awal mulai salat duha. Awal mulai salat duha. Ya. Jadi gak ada, kalau kita lihat salat sunnah, kita nggak ketemu salat syuruk. Ada, itu salat sunnah saja.
cuman terjadi sesudah matahari terbit, namanya syuruk. Ya, jemaah rahimakumullah taala, 3 jam itu kita usahakan dengan baik. Ya, kita jaga dengan baik di bulan Ramadan. Ya, di antaranya juga ada pendapat walaupun mungkin ada kelemahannya, cuman dikuatkan oleh hadis yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Salmanul Farisi adalah iktsuru fi Ramadan min arba'ati khisal. Banyaklah di bulan Ramadan mengucapkan 4 hal, 4 perkara. Ya. Yang 2 tardawna bihim rabbukum. Yang 2 itu adalah ya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Meridai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk diri kita sendiri. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Jadi banyak mengucapkan di bulan puasa ini la ilaha illallah. Yang kedua adalah astaghfirullah. Ya, 2 hal ya kita lah kalau kita mengucapkan artinya Allah ridha kepada kita. Yang kedua adalah untuk diri kita sendiri. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya. Jadi banyaklah memohon kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala al-jannah 3 marratin fil yawm qalat al-jannah. Barang siapa yang meminta mohon kepada Allah untuk masuk surga di akhirat nanti di hari kiamat, surga meminta Allah memasuki orang itu di dalam. Yang kedua adalah wa na'udzubika minan nar. Kita mohon menjauhkan dari neraka. Itu neraka di hari kiamat akan dikatakan, ya Allah jauhkanlah hamba fulan ini dari aku. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, banyaklah mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar atau min wan nar. Cukup dua-duanya boleh saja. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu tadi adalah 3 waktu doa yang mustajab, yang lebih baik untuk kita lakukan di 3 waktu tadi. Selain juga waktu yang mustajab antara azan dan iqamah, yang sepertiga malam termasuk tadi di dalamnya yang sahur, ya begitu juga turun hujannya, ya itu juga doa mustajab. Habis salat juga doa, termasuk juga doa yang mustajab. Jemaah rahimakumullahu taala, yang kedua adalah Ramadan wa ta'zimur rububiyah. Bulan Ramadan dan kita adalah menjalankan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Rububiyah tadi kita katakan adalah Allah yang mencipta, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mentadbirkan, mengatur semua alam semesta ini. Nah, bagaimana kita dapat di bulan Ramadan, atau dikatakan bulan Ramadan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Ya. Bagaimana caranya? Adalah yang pertama adalah bisa dapat atau bisa kita melakukannya, ya, dengan an yadrukul muslim innallaha ta'ala huwallazi farada alaihi siyam. Kita bisa mentahqiqkan ya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang memerintahkan kita untuk puasa adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua adalah an yastash'ir al-muslim bi anna Allah huwa ar-razzaq wahdahu subhanahu wa ta'ala. Seseorang muslim harusnya merasakan waktu buka, waktu di hadapannya banyak makanan yang macam-macam, itulah masuk keyakinannya di dalam hatinya, itu adalah semua itu dari Allah. Karena Allah adalah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Nah, di situ kita bisa dengan buasanya kita mendapat tauhid ar-rububiyah. Jemaah rahimakumullah taala, yang ketiga adalah Ramadan wal imanu bil yaumil akhir. Bulan Ramadan dan beriman kepada hari akhir. Jemaah rahimakumullah taala, Ramadan yawqudu fil qulub al iman bil yaumil akhir. Dan al-muslim yasumu raja'an lis-sawab. Bulan Ramadan adalah kita puasa karena kita harapannya apa? Mendapat pahala. Ya, mendapat pahala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim adalah man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, ya, dengan iman dan ihtisab, ya, barang siapa yang puasa, barang siapa berpuasa di Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, kita kan ini kan iman kepada hari akhir. Karena itu disampaikan informasinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa karena iman, karena yakin puasa itu adalah perintah Allah dan dia berharap dapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, oleh karena itu kata ulama ada 3 hadis sama bunyinya, hampir sama bunyinya. Yang pertama, barang siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab, Allah akan ampuni seluruh dosanya yang lalu. Hadis yang kedua adalah barang siapa yang diam. Diam ini adalah salat tarawih. Termasuk salat tarawih. Dengan iman dan ihtisab, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Makanya terdapat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud adalah barang siapa man qama ma'al imam, mungkin ada yang sudah sebutkan dan diulang-ulang karena jangan kesempatan itu terulang. Jangan kesempatan itu sia-sia hilang gitu aja. Barang siapa yang salat bersama imam, ya, sampai selesai, itu akan tercatat untuk dia seperti salat 1 malam suntuk. Ya, cuman usahakan jemaah rahimakumullah taala salat Isya berjamaah, salat ba'diyat Isya. Mohon maaf, kita lihat masyarakat kita itu kalau udah salat Isya menunggu tarawih. Kadang-kadang duduk enggak salat ba'diyahnya. Padahal kalau kita lihat dudukan tinggi yang mana? Ba'diyat Isya atau tarawih? Ba'diyah. Ya. Oleh karena itu ba'diyat Isya baru salat tarawih, salat witir itu
mendapat pahala seperti kita salat satu malam. Ya, makanya kalau ada sebagian masih keluar bas witir, Pak, jangan keluar. Kenapa hadis itu disampaikan? Hatta yang sarif, bahasa hadisnya. Bahasa hadisnya adalah dijelaskan salat sampai imam pulang. Ya, di hadis itu adalah hatta yang sarif. Artinya imam itu sudah selesai pulang dari tempat dia salat baru kita selesai. Cuman zaman sekarang kan imam masih duduk, masih minta tanda tangan sama anak-anak. Nggak usah nungguin lah. Yang penting salat witirnya selesai. Salat witir selesai, baru pulang. Jangan begini, saya mau salat witir nanti di rumah, rugi, Pak. Karena nggak dapat kalau itu. Kalau keluar di waktu witir nggak dapat, kata ulama, pahalanya salat seperti satu malam. Kalau kita bertanya, sanggup nggak, Pak, salat satu malam? Malam itu mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Berapa jam itu? Kita salat tarawih hanya setengah jam sudah gelisah. Ya. Itu tercatat seperti kita salat satu malam suntuk, Pak. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, usahakan jangan keluar. Begitu juga khasais. Khasais itu keutamaannya, kemuliaan bulan Ramadan. Salat sunnah itu tercatat seperti salat wajib. Salat wajib itu adalah tercatat 70 kali lipat pahalanya. Jadi jagalah semua salat sunnah. Dan ini istimewanya cuma di bulan Ramadan. Di bulan lainnya nggak ada. Di bulan lainnya nggak ada. Yang ada adalah di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah taala, dan puasa dengan tauhid rububiyah itu adalah dua hal yang kita sampaikan, dan dengan yang ketiga adalah Ramadan, ya, wal iman bil yaumil akhir. Ya, tadi kita sebutkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadisnya adalah fi Ramadan yatadhakkaru as-shaimul jannah wa na'imah. Kita mengingat hari akhir, hari kiamat, kita ingatlah yang kita ingat adalah surganya. Ya, dan itu bisa beringat yang luar biasa ada di bulan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasa punya dua gembiraan. Ya, bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan, ya, ketika dia berbuka, dia gembira. Ya. Dan kegembiraan yang kedua adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dengan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masuk dengan keimanan kita dengan hari akhir atau hari akhirat. Ya, kalau orang enggak yakin dengan hari kiamat atau hari akhir, ya mereka enggak punya perasaan akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang melaksanakan puasa, ya, kita yakinlah gembira yang kedua adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qadar. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, itu adalah rukun iman yang iman kepada qada dan qadar keberapa? Kelima. Ya, kelima. Dan itulah yang dikatakan
rukun iman semua adalah yang gaib. Ya. Berbeda dengan rukun Islam yang zahir. Syahadat kita sudah muslim, salat, zakat, puasa dan haji zahir, kelihatan. Cuman kalau iman, rukun iman yang keenam semua adalah gaib. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kitab-kitabnya, takdir dan qada dan takdirnya Allah, dan yang keenam adalah hari akhirat atau hari kiamat. Nah, bagaimana kita mendapat ya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini atau di waktu kita melaksanakan puasa? Yang pertama adalah iman as-shaim bi anna bidayat asy-syahri wa nihayatihi tuhaddid bi ru'yatil hilal. Takdir Allah, qada Allah adalah kita puasa dengan melihat hilalnya. Ya, melihat hilalnya. Itu adalah ada hubungannya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah inna fihi lailatul qadr. Lailatul qadr itu adalah dari takdir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Kita bisa melihat juga di dalam surat Ad-Dukhan. Coba ada yang bisa bantu surat Ad-Dukhan, surat 44. Surat 44 ayat 4. Ya. Surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 4. Ya. Ya, yang penuh hikmah. Itu adalah artinya ada takdir, Allah mentakdir untuk semua manusia di dalam Lailatul Qadar. Makanya takdir itu ada 4 macam. Takdir azali, waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yang kedua adalah takdir umri, yang di waktu adalah ruh Allah kirimkan ke janin atau anak yang di dalam kandungan ibunya dan tercatat tempat hal, ya rezekinya, ya umurnya, terus syaqi atau sa'id, itu semua termasuk di takdir yang umri, ya di umurnya. Jadi selama umurnya hidupnya di dunia, dari dia jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu tahapannya. Ada pertama adalah nutfah, alaqah, mudghah. Semua tahapan-tahapan itu 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Tiga tahapan kali 40 hari jadi berapa? 120 hari. Di 120 hari itu adalah baru ada ruhnya. Jadi bentuk yang makhluknya sudah ada. Makanya di dalam ilmu fikihnya, kalau misalnya anak itu sudah sampai ke 120 hari sudah ada ruhnya. Kalau dia ibunya keguguran, itu masih boleh dikafankan, ya, karena sudah ada ruhnya. Ya, ada sebagian ulama yang dikatakan boleh juga dia memberi namanya. Ya, jadi kenapa? Karena itu tahapan umri, sampai dia masa hidupnya sampai meninggal. Tahapan yang ketiga adalah tahapan yang sanawi. Sanawi takdir itu adalah sanawi. Sanawi itu di setiap tahun dan terjadi di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar.
Itu ada perubahan umurnya, tetap umurnya yang umri tadi. Cuman kan ada rezekinya, tergantung dia pendekatan kepada Allah, berdoa, memohon, mendapat Lailatul Qadar itu, takdirnya akan ada perubahan. Perubahan tertakdir, ada takdir yang sanawi itu bisa berubah. Dengan apa? Dengan doa. Doa. Ya, doa itu adalah dikatakan di dalam satu riwayat, takdirnya turun, doanya naik. Itu ketemu bisa ditolak. Makanya Rasul mengajarkan kita di dalam satu hadis, Allahumma inni as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, jadikanlah setiap ketetapan untukku menjadi ketetapan yang baik. Itu doa Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk berdoa untuk bukan kepercayaan. Kadang-kadang ada yang tolak bala, itu nggak beres, itu bisa merusak akidah. Ya, cuman doa itu bisa menahan takdir itu. Misalnya kita berjalan, ternyata ada tabrakan, lari sedikit aja di depan kita. Itu adalah mungkin dari doa kita, mungkin dari amalan-amalan kita, akhirnya Allah selamatkan. Ya, oleh karena itu jemaah rahimakumullahu taala, itu yang dikatakan at-takdir sanawi yang terjadi di setiap tahun dan di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu taala, kita manfaatkan malam itu dengan baik. Mengisinya dengan baik dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita dapat di dalam beberapa hadisnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ibadah itu kalau kita dapat di malam Lailatul Qadar, itu adalah bisa seperti kita ibadah 83 tahun. Belum tentu juga umur kita sampai situ. Dan semua amalan, Pak, semua amalan itu akan menjadi baik atau mencatat atau tercatat seperti amalan 83 tahun. Misalnya contoh kata ulama termasuk Imam Al-Haram itu, dia menyampaikan misalnya, bukan hadis, cuman secara pendapat itu, kalau misalnya orang di malam Lailatul Qadar itu, kata Imam Al-Mu'aghili, ya, mungkin kalau kita pernah dengar Syekh Al-Mu'aghili, Imam Al-Mu'aghili, Imam Al-Haram Mahir Al-Mu'aghili, dia berkata kalau kita bersedekah, ya, bersedekah itu di setiap malam Lailatul Qadar dan sedekahnya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, tercatat seperti kita sedekahnya selama 83 tahun. Makanya usahakan itu banyakin sedekahnya di 10 malam terakhir di malam hari. Ya, di malam harinya itu lebih baik. Ya, itu bukan dalilnya ada hadisnya, bukan, cuman ini pendapat ulama. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, Lailatul Qadar itu bisa merubah takdirnya makhluk Allah atau manusia. Ya, oleh karena itu, cuman kalau takdir yang azali yang pertama kita sampaikan itu nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah. Jadi itu adalah takdir yang misalnya ya rezekinya, ya misalnya ada lahirnya anaknya untuk dia, atau ada hal yang baik untuk dia, bisa merubah dengan yang terjadi di dalam satu tahun di malam Lailatul Qadar. Jemaah salat asar Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami puasa ini terjadi ternyata ada hubungannya dengan akidah, dengan tauhid, dengan iman di hari akhir, dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Silakan, mungkin ada yang bertanya atau menambahkan, silakan. Masih ada 5 menit. Silakan. 10 menit. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Bisa menahan, bukan membatalkan. Nah. Ya. 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 Jadi kita harus memahami yang pertama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan menganggap memang kalau permintaan kita saja baru mau doa. Dan doa itu sama ibadah seperti salat, seperti haji, seperti puasa, itu termasuk ibadah. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan dengan doa kita itu bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik. Contohlah misalnya zikir dan doa pagi dan petang. Ya, kalau kita tiap hari membaca doa itu habis salat subuh, zikir dan doa habis salat subuh dan habis salat asar, itu satu jaminan dari hadis Rasulullah SAW akan jauh dengan hal yang kurang baik. Minimalnya itu dengan gangguan-gangguan setan dan jin, Pak. Itu akan jauh dari itu. Nah, berbeda dengan sedekah. Sedekah itu memang menjauhi, atau sedekah itu akan, kata Rasulullah SAW, dawu mardakum bis-sadaqah. Obatilah penyakitnya dengan sedekah. Dan itu banyak dari sisi faktanya terjadi dan mereka ada sembuh lah. Nah, semua itu adalah tergantung niat ya, Pak. Makanya kan ibadah semua ada dua hal yang harus kita perhatikan. Niat, dan niat nggak cukup, harus ada ikhlas. Ya, tadi yang kita sampaikan, ya puasa itu akan menghasilkan rububiyah atau uluhiyah ya Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukannya dengan ikhlas, murni. Kan kita sekarang, mohon maaf, banyak ibadahnya karena nggak enak, ya, nggak datang, bukan karena Allah. Nah, kalau murni karena Allah, ya doanya juga akan menjadi mustajab. Ya, oleh karena itu kita ikhtiar kita semua kita lakukan, dan apapun takdir yang kita kena itu pasti ada jazanya, pasti ada pahala. Ya, makanya jemaah rahimakumullah taala, di antaranya di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud yang menjelaskan orang yang rajin salat berjamaah di masjid, ya, rutin. Sewaktu-waktu dia nggak bisa karena sakit salat di rumah, dan salatnya nggak normal seperti biasa, itu akan tercatat untuk dia seperti salat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena niat, karena melakukan tadi ibadahnya dengan ikhlas. Begitu juga orang yang safar, kepergian,
tercatat untuk dia seperti dia salat murni walaupun dia qasar dan jamak. Jadi ini semua adalah kita harus mempunyai niat yang baik, dan niat itu mohon maaf, niat itu bisa merubah hal yang kebiasaan ya menjadi ibadah. Kalau menjadi ibadah itu ya pasti mendapat pahala. Contoh misalnya orang makan, usahakan sebelum makan otomatis bismillah kan. Cuman ada niat di dalam hati, saya makan ini untuk kuat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala. Ya. Jadi semua amalan semua, hatta walaupun kata ulama orang yang mungkin olahraga, ya mohon maaf, olahraga itu kalau dia mau kuatkan badannya untuk rajin salat, untuk rajin qiyamul lail, untuk taat kepada Allah, akan menjadi pahala. Ya. Jadi semua innamal a'malu binniyat. Makanya kata ulama, niat itu bisa merubah kebiasaan yang bukan ibadah menjadi ibadah. Ya, makanya itu perlu, apalagi di bulan Ramadan, kita memperbarui niat kita, ikhlas kita, ibadah kita, ketaatan kita. Karena kita tahu kemarin yang disampaikan di bulan Sya'ban, itu amalan-amalan semua diangkat. Ya, dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan itu lembaran baru. Marilah kita isi dengan isian yang baik, isian yang baru, kita merubah diri. Karena kadang-kadang manusia itu susah merubah. Kebiasaan itu jadi sudah, mohon maaf, seperti orang tadian udah salat tarawihnya cuman awal-awalnya saja gitu ya. Jadi karena kebiasaan setiap tahun melakukannya, gak ada perubahannya. Dan Ramadan ini adalah ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyaklah berdoa. Doa itu punya luar biasa, apalagi di bulan Ramadan yang kita katakan tadi di awal adalah syahrul doa. Bulan yang doa atau bulan doa. Banyaklah berdoa di waktu yang mustajab. Ya, doa untuk diri kita, keluarga, dunia dan akhirat, dan orang-orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang keluarga kita yang sudah meninggal, minimalnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita mendapat pahalanya orang semua yang mukmin, orang semua yang muslim. Jadi kita yang kedua, kalau kita berdoa itu kita itu yakin Allah akan ijabah dan serius. Kita kadang-kadang doa itu gak ada keseriusannya. Angkat tangannya lihat kanan kiri, nggak serius, nggak khusyuk. Itu gimana Allah bisa menerima? Kita mohon maaf di dalam salat saja, kalau sibuk dengan gerakan-gerakan, Allah nggak lihat kita. Allah nggak lihat kita. Makanya waktu salat itu benar-benar kita menghadap Allah. Ya, Allah memperhatikan kita. Cuma kalau kita sibuk dengan diri kita, dengan garuk sini, garuk sana, betulin bajunya, betulin bajunya, itu gimana? Allah nggak lihat. Allah ghani. Allah nggak perlu kita. Kita yang perlu Allah Subhanahu wa taala untuk dapat surganya yang luar biasa. Ya, luasnya dan langit dan bumi. Itu nggak membayangkan. Oleh karena itu surga itu butuh amal, Pak. Di dalam satu riwayat adalah ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ya barang Allah itu mahal. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ya barang yang mahal itu adalah surga. Surga itu butuh amal. Itu butuh hal-hal yang baik, itu hati yang bersih. Karena hati yang bersih, hati yang ikhlas, itu adalah kunci utama. Ya, kunci
utama, termasuk orang yang masuk ya 70 lebih yang masuk tanpa hisab, tanpa azab. Itu kan dengan hatinya yang bersih. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, kita manfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Di antaranya adalah banyak berdoa, dan kita tadi sebutkan ada 3 waktu yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah dengan baik. Semangat Pak, semangat sampai akhirnya. Jangan seminggu sudah kondur lagi. Jangan. Ya, semangat terus. Dan makin akhir puasa itu makin pahalanya lebih besar. Ya, lebih besar. Dan semua, mohon maaf, semua Ramadan ini penuh maghfirah, penuh rahmah, penuh bebasan dari api neraka. Ada yang disampaikan ini maghfirah. 10 pertama ada maghfirahnya atau rahmahnya. 10 yang kedua adalah maghfirahnya. 10 ketiga adalah kebebasan dari api neraka. Kadang-kadang orang menafsirkan, udahlah saya minta 10 awal aja lah. Padahal Ramadan itu penuh rahmah, penuh maghfirah, dan penuh kebebasan. Di dalam satu hadis jemaah rahimakumullah taala, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli laylah min layali Ramadan utaqa minan nar. Setiap malam itu dari awal sampai akhir ada orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan termasuk kita, ya, termasuk kita, karena ini adalah semua luar biasa yang Allah siapkan dan Rasul yang mencontohi, luar biasa. Tinggal kita beramal baik, beramal saleh, dan mudah-mudahan di ujungnya mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum astaghfiruhu ghafurur rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.